Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, aku bakal bahas hal yang relate banget di kehidupan kita, yaitu tentang akhlak dalam pergaulan. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kapan harus jaga jarak dengan lawan jenis, dan kapan boleh deket? Tenang, kita bakal bahas tuntas persoalan tersebut di pembahasan kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalin dulu. Nama aku Chelsea dan Asira dari kelas 2A dengan NIM 2408 hingga 000019. Oke, lanjut. Jar, lo sadar gak sih? Sekarang tuh orang-orang makin bebas. Yang cowok makin centil, yang cewek makin berani, yang jomblo makin merana. Hehehe, iya juga ya, Di. Tapi jangan sampai kita ikut arus lah. Bebas sih boleh, tapi jangan kebablasan. Apalagi soal pergaulan, harus jaga akhlak juga. Iya sih, tapi kalau jaga akhlak itu yang kayak gimana sih, Jar? Apa harus tiap hari duduk bersila sambil bikin di pojokan kelas? Ya nggak gitu juga nih, maksudnya kita tahu batasan, kayak jaga pandangan, ngomong sopan, dan nggak ganggu lawan jenis. Islam ngajarin pergaulan yang sehat, bukan yang so akrab terus malah pacaran tiap hari kayak di sinetron. Wah, berarti gue gagal dong. Kemarin aja gue nyapa cewek sambil bilang, "Hai beb, hehehehehe." Astagfirullah nih, itu mah ngajak di kabar mana ikat kamu. Hehe, ya kan biar makin akrab bro. Tapi bener juga sih, pacaran juga banyak mudaratnya. Teman gue tuh kemarin gara-gara pacaran, PR lupa, slot molor, akhirnya putus juga mereka. Nah itu dia, bukan cuma soal dosa aja loh, tapi pacaran bisa ngerusak fokus dan nurunin akhlak. Islam itu keren banget, ngajarin kita buat saling menghormati, bukan saling adu modus. Nah, selain itu, tutur kata juga bagian dari akhlak loh. Kadang orang pikir dosa itu cuma kalau mukul orang atau nyolong. Padahal ngeledek orang, ngobrol-ngobrolin cewek, atau ngechat yang bukan mahram tengah malam pun juga bisa nambah dosa kita. Waduh, dosa-dosa kecil tapi nempel terus ya. Kayak notifikasi Shopee tengah malam. Hehehe. Terus kita masih bisa berteman sama lawan jenis asal nggak baper-baper klub ya. Betul banget, jaga aurat, jaga hati, jaga lisan. Niat berteman karena Allah, bukan karena, dia cakep, gua pacarin semoga jodoh. Miris. Dan kadang dari dosa kecil itu tumbuh jadi kebiasaan. Lama-lama biasa chat mesra, terus video callan, sleep call, jatuh ke zina hati. Na'udzubillah. Waduh, ketampar dalam banget nih gue. Baiklah Fajar, mulai hari ini aku akan menjadi ahli yang bertakwa dan tidak baperan. Tapi gue juga baru sadar, Jar. Kadang gue gak jaga diri bukan karena gak tahu, tapi karena ikut-ikutan aja tren yang lagi viral. Amin. Tapi ada hal yang harus lo ketahui di media sosial sekarang tuh banyak jadi tempat normalisasi kemaksiatan kan. Kayak pasangan belum nikah, tapi udah staycation bareng aja. Terus captionnya, semoga halal secepatnya. Lah, kocak. Harusnya mah nikah dulu baru jalan bareng. Bukan malah bikin dosa dulu, baru bikin taubat. Allah juga berfirman pada Quran Surat Al-Isra ayat 32, yang bunyinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Benar juga sih, tapi Jar, kadang kita udah jaga diri, tapi orang lain malah bilang, kita soalin lah, kolot, dan gak gaul. Gitu tuh, gimana ya cara ngomongin mereka? Gak apa-apa nih, lebih baik kita dicap kolot sama manusia daripada dicap pendosa sama Allah. Lagian, yang jaga diri itu bukan gak gaul, tapi tahu arah. Kita berteman, tapi kita tahu batasan. Kita kenal lawan jenis, tapi gak usah so romantis. Simple kan? Allah juga menjelaskan pada Quran Surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wah, makin lama makin bijak aja lu Jar. Besok-besok lu jadi ustadz TikTok nih. Kan lumayan bisa dikenal banyak orang dan juga ilmu lu bermanfaat buat orang lain. Hitung-hitung bisa buat pahala jariah ke diri lu sendiri. Aduh, jangan dulu deh, ilmu gua masih belum cukup buat jadi ustadz. Tapi kalau bisa, kita semua jadi contoh yang baik. Jangan malah jadi konten yang rusak moral. Oke Jar, berarti PR gue sekarang banyak banget ya. Gak cuma ngurangin godain cewek, tapi gue juga harus benerin niat, jaga aurat, jaga omongan, dan jaga dompet juga gak sih?
Hehehe. Dompet juga penting, tapi jangan lupain hati dan iman bro, soalnya itu yang bakal dijaga sampai akhir hayat kita. Allah juga menjelaskan pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Berarti benar ya, pergaulan itu bukan soal siapa yang paling banyak teman, tapi siapa dia yang bisa ngajak ke jalan yang benar. Kelas King, pergaulan yang baik itu bukan bikin kita trending, tapi yang bikin kita tenang di dunia dan di akhirat. Gue jadi pengen deh ngajakin teman-teman gue buat ngobrol kayak gini juga. Bukan cuma bahas cewek, game, atau ngomongin orang lain. Tapi gue takut jar dibilang so alim sama mereka. Gak usah malu di. Ngaji ke kebaikan itu bukan berarti so suci atau so alim. Tapi tanda kita peduli kepada yang lain. Siapa tahu dari obrolan kecil kita ada yang berdampak besar kepada mereka. Lagian kan pahalanya juga ngalir ke kita. Allah juga menjelaskan pada Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Wah, mantap nih. Kalau gini mah, gue jadi semangat. Mulai hari ini, Aldi bukan lagi cowok modal nekat, tapi cowok yang beretika mantap. Amin. Semoga istiqomah ya, Di. Tapi ingat, akhlak itu bukan status, tapi proses. Nggak harus langsung sempurna, tapi terus diperbaiki. Toh, kita juga manusia kan, yang nggak luput dari namanya kesalahan. Siap guru kehidupan. Nanti kalau gue lupa, tolong ingetin ya, biar gue nggak terjerumus dalam kemaksiatan. Pasti dong, karena teman sejati itu bukannya ajak nongkrong sana-sini doang, tapi yang narik kita kalau udah deket jurang. Hehehe. Nah, itu tadi penjelasan tentang akhlak dalam pergaulan yang sudah dijelaskan oleh Fajar dan Ardi. Gimana, menarik kan? Zaman boleh makin canggih, pergaulan boleh makin luas, tapi akhlak tetap harus dijaga. Karena pergaulan tanpa akhlak bisa jadi jalan menuju celaka. Yuk jadi remaja keren, bukan karena gaya, tapi karena punya prinsip dan adab dalam pergaulan. Dapat kita simpulkan bahwa pergaulan itu perlu, tapi akhlak harus jadi batasannya. Bertengkar dengan siapa saja boleh, asal tetap tahu mana yang baik dan mana yang melanggar. Menjaga pandangan, lisan, dan hati bukan berarti ketinggalan zaman, tapi justru untuk kita menghargai diri sendiri dan menaati perintah Allah. Karena pada akhirnya yang dinilai bukan seberapa gaul kita, tapi seberapa baik kita menjaga akhlak dalam setiap langkah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.